Oke, yuk. Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Frandi. Kali ini kita akan melanjutkan video kita yang kemarin, masih dengan tema Git command line. Jadi, ketika seorang developer itu bekerja dengan Git, ya namanya juga manusia, pasti tidak luputlah dari beberapa kesalahan. Dan seringnya kita juga ingin mengundo changes yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, di video kali ini mungkin kita enaknya bahas itu aja kali ya. Ada beberapa skenario di mana kita ingin mengundo changes yang sudah kita lakukan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengundo changes yang sudah kita lakukan pada suatu file lah, katakanlah begitu. Tetapi file itu masih belum terindeks di Git. Jadi kita belum melakukan git add. Misalnya di sini, kemarin kan kita sudah buat file test01. Nah, sekarang kita coba bikin. Oke, seperti itu. Terus ini kita masukkan ke tes02 ya namanya. Baik. Kalau kita lihat di sini sudah ada tes02 dan kita lihat isinya. This is test file number 2. Oke. Nah, kalau kita jalankan git status, oke, ini kan statusnya masih belum terindeks sama gitnya. Nah, lalu bagaimana misalnya kita ingin mengundo hal yang baru kita lakukan ya, karena ini statusnya masih belum terindeks sama git. Ya, untuk mengundonya, jadi yang bisa kita lakukan mungkin ya dengan meremove file ini kan. rm tes02. Baik, jadi sekarang tes02 txt itu sudah nggak ada dan git repository kita kembali menjadi clean. Untuk kasus yang kedua, sekarang file itu sudah terindeks ke dalam Git, tetapi kita masih belum mengkomitnya. Nah, bagaimana mengundo changes-nya? Jadi, sekarang coba kita tambahkan lagi ya, tes02 yang tadi sudah ada, terus kita add. Statusnya sudah menjadi new file. Nah, terus kita berubah pikiran, kayaknya ada yang kurang deh, atau kayaknya ada yang salah deh. Kita mau mengundonya lah. Bagaimana caranya? Nah, ada dua opsi. Yang pertama, di sini sudah dikasih clue, git reset to unstage, seperti itu. Jadi, ketika kita ingin unstage lagi, mengeluarkan ini dari indeksnya git, maka kita bisa mengetikkan komen ini, git reset, atau kita bisa langsung aja, tidak usah di unstage, tetapi kita langsung melakukan perubahan terhadap file ini, seperti itu. Misalnya ini kan isinya tadi seperti ini, terus misalnya kita mau menambahkan sesuatu yang tertinggal misalnya kayak gini, kita mau append di belakangnya. Nah, bisa kita lihat sekarang statusnya file ini tetap terindeks, cuma dia juga sekaligus mendetek kalau ada modifikasi di test file itu. Maka sekarang kita bisa menambahkan lagi git add seperti ini, dan changes yang sudah kita masukkan tadi akan masuk lagi ke dalam staging yang akan di-commit nantinya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah changes-nya sudah ada di tes 02 ini, dan langsung aja bisa kita commit. Oke. Kasus yang ketiga. Nah, sekarang kita barusan sudah mengkomit nih. Terus ternyata kita baru sadar, kayaknya masih ada yang ketinggalan nih. Wah, gimana ya caranya mengundo? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa reset atau revert. Bedanya antara reset dengan revert ini adalah kalau reset itu dia akan mengundo changes-nya sekaligus mengundo commit-nya. Jadi commit-nya itu akan dihilangkan dari historinya git commit. Nah, sedangkan git revert itu enggak, dia akan mengundo changes-nya tetapi tidak menghilangkan dari historinya, tetapi dia akan membuat commit yang baru. Nah, untuk git reset ini sebenarnya tidak recommended ya kalau kita bekerja dengan tim. Cuman ada skenario yang memang memperbolehkan hal itu. Misalnya kayak skenario yang barusan, ketika kita commit, tetapi commitan kita itu masih belum kita share ke team member yang lain. Kita coba git reset, terus, nah yang mau kita reset apa? Yaitu head-nya, tetapi kita butuh state yang mau kita rollback, yaitu head -1 kan. Jadi commit sebelum commit yang terakhir. Caranya dengan menggunakan head ya, simbol seperti ini.
Oke, kalau kita lihat di git log-nya, ini dia head yang terakhir. Second changes in git 101. Padahal commit kita yang terakhir tadi, ini message-nya adalah add second test file. Dan sekarang commit yang ini sudah tidak ada lagi di log-nya. Berarti kita sudah berhasil mereset ke commit sebelum sebelum yang terakhir ini. Dan kalau kita cek lagi git status, maka tes02 txt ini kembali ke kondisi awalnya, yaitu belum dimasukkan ke indeks seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa completely remove si tes02 ini kalau kita berubah pikiran tidak ingin menambahkannya, atau kita bisa mengubah isinya seperti itu. Oke. Skenario yang keempat adalah tidak jarang terjadi ketika kita sudah melakukan commit, maka kita baru sadar bahwa ada hal kecil yang seharusnya ada di changes itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah seperti yang tadi, kita reset dulu, git reset. Nah, setelah ke reset, maka kita bisa melakukan perubahan. Misalnya kita lupa untuk menambahkan suatu teks misalnya. Anggaplah seperti itu di tes02. Jadi sekarang isinya tes02 itu adalah seperti ini. Nah, sekarang untuk mengcommit ini lagi, kita bisa melakukan commit seperti biasa. Oh ya, karena ini adalah new file, kita add dulu aja. Kita bisa langsung melakukan seperti ini. Git commit, -c besar, terus oric head seperti ini. Nah, oric head ini adalah objek yang otomatis dibikinkan sama Git ketika kita mereset head. Nah, tadi kan kita sempat mereset head, maka old head-nya itu akan disimpan di oric head seperti ini. Nah, ketika kita mengcommit lagi dengan menjalankan seperti ini, maka artinya kita melakukan recommit yang beberapa properti di dalam commit yang terdahulu itu tetap di-preserve, tetap di-maintain kayak gitu. Jadi kayak misalnya message-nya, message commit-nya tadi, kita tidak perlu lagi mengisikan lagi. Ketika kita menjalankan commit yang seperti ini, maka otomatis commit itu, message yang lama itu akan disertakan di commit yang ini. Coba kita jalankan. Terus kalau kita jalankan git log lagi, maka head-nya itu sekarang add second test. Commit yang sebelumnya sempat kita reset, maka sekarang kita recommit lagi dengan message yang sama setelah melakukan changes. Baik, untuk skenario undo changes kita yang terakhir, kita akan menjalankan git revert. Tadi sudah saya jelaskan bedanya antara reset dengan revert. Kalau reset itu dia akan menghapus commit dari history commit, tetapi kalau revert dia akan mengundo changes-nya tetapi dengan melakukan commit yang lain seperti itu, dengan menambahkan commit baru. Nah, misalnya kita ingin merevert changes kita yang terakhir, kita bisa melakukan kayak gini. Git revert, terus yang mau kita revert apa ya, head-nya. Nah, kalau kita menjalankan hanya seperti ini, nanti setelah kita tekan enter, Git-nya itu akan menampilkan sebuah editor untuk kita memasukkan commit message. Sebenarnya commit message-nya sudah ada, sudah di-generate-kan sama Git-nya. Tetapi Git memberikan kesempatan pada kita untuk mengubahnya, mengubah message-nya if necessary ya. Tetapi kalau kita nggak ingin mengubah apa-apa, terima aja apa yang sudah dibikinkan sama Git, maka kita bisa menambahkan options no edit kayak gini. Oke, nah kalau sekarang kita lihat lagi lognya, maka ya ini dia. Ini adalah commit yang tadi yang terakhir yang mau kita revert. Dan setelah kita jalankan revert, maka dia mengcommit lagi. Ada satu commit setelahnya. Ini dia pas message-nya revert commit yang ini gitu. Dan nah, kalau kita lihat git status, oke, clean. Dan kalau kita cek lagi filenya, nah ini dia. Tes02-nya itu sudah hilang kayak gitu, sudah di-revert. Oke, nice. Jadi itu dia mungkin ya, 5 cara kita bisa mengundo changes yang sudah kita lakukan di Git. Jadi yang pertama tadi adalah mengundo changes ketika suatu file masih baru dan masih belum terindeks di Git, ya gampang aja. Karena itu tidak berhubungan dengan Git, maka kita langsung bisa menghapus file tersebut. Terus yang kedua,
ketika file baru itu sudah terlanjur terindeks. Kita sudah menjalankan git add seperti itu. Gimana caranya mengundo? Ya, kita bisa melakukan git checkout untuk mengunstage si file itu. Terus yang ketiga, bagaimana mengundo changes ketika kita sudah terlanjur untuk mengcommit. Maka yang bisa kita lakukan adalah ada dua hal. Kita bisa mereset atau merevert. Kalau kita mereset, itu artinya kita mengundo changes-nya sekaligus menghapus commit yang kita reset itu dari git commit history. Nah, sedangkan untuk yang revert, kita mengundo changes-nya dan hasilnya itu akan dibikinkan commit baru di atasnya. Jadi commit yang bermasalah itu tidak dibuang, tetap ada di history. Nah, tadi kita juga sudah menjelaskan ketika kita menjalankan reset, sebisa mungkin itu dilakukan hanya kalau commit kita itu masih belum di-share ke orang lain. Baik, mungkin itu aja video kali ini yang membahas tentang strategi bagaimana cara kita untuk mengundo changes yang sudah kita lakukan di Git. Dan untuk video selanjutnya, seperti biasa, masih belum terpikirkan, tapi tentunya akan sangat bermanfaat untuk kembali merefresh ingatan kita tentang Git, tentunya dengan menggunakan Git command line. Seperti itu. Baik, see you. Assalamualaikum.